Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fisal Saputra, NIM 114230113 dari TL Angkatan 23 asal Jogja Plug 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang penjelasan ArcGIS dan ArcMap pada cara 2. Pada kesempatan kali ini pertama-tama adalah membuka My Templates, kemudian blank map, lalu klik OK. Selanjutnya adalah mengklik customize, kemudian customize mode, pastikan sudah menceklis 3D analysis, draw, edit vertex, editor, georeferencing, layout, main menu, standar, dan tools. Kemudian close. Langkah selanjutnya adalah klik kanan pada layers table of content, kemudian properties. Nah, di sini pastikan pada coordinate system menggunakan zone 49S. Apabila belum ada WGS 1984 UTM Zone 49S pada favorit, maka bisa mencari pada Projected Coordinate System, kemudian UTM, WGS 1954, Southern, kemudian dicari aja yang 49S karena region yang kita pakai berada di zona 49. Kemudian bisa klik kanan dan add to favorite. Kalau sudah, maka tidak bisa diklik lagi. Oke, langsung bisa ada di apply. Oke, kemudian selanjutnya adalah memasukkan data, klik kanan pada layer, add data, kemudian connect to folder. Apabila sudah konekkan dengan folder yang tempat menyimpan file yang dibutuhkan, maka tinggal buka saja yang file JPG. Oke, selanjutnya adalah pilih dua grid yang berada di pojok pojok kiri atas dan pojok kiri kanan untuk mewakili pada peta. Hal selanjutnya yaitu menggunakan add control point pada yang gambarnya seperti ini, add control point. Kemudian zoom saja, letakkan pada tengah. Kemudian klik kanan, input X dan Y, sesuaikan dengan koordinat yang ada pada peta. Untuk X-nya 49, 5000, Y-nya 9168 itu. Oke, kemudian lakukan hal yang sama pada pojok kiri, pojok kanan bawah. Oke, hal selanjutnya adalah eh, apabila peta menghilang, bisa langsung klik kanan, kemudian zoom to layer seperti ini. Apabila setelah memberi plot pada grid, peta menghilang, maka bisa mengklik kanan peta kecamatan ini dan zoom to layer. Oke, selanjutnya eh, viewing table untuk X dan Y. Di sini ada opsi viewing table. Klik untuk memperbaiki apabila ada kesalahan pada eh, penitikan grid.
Oke, selanjutnya adalah klik georeferencing, kemudian update. Selanjutnya lanjut ke digitasi, klik katalog, lalu connect to folder di mana tempat data disimpan. Ini kemudian konekkan kepada tempat di mana file kalian menyimpan data yang sudah disiapkan. Karena di sini saya sudah menyimpan, maka tinggal dibuka saja. Oke, pada folder ini langsung klik kanan aja, klik new, kemudian save file, batas administrasi. Untuk fitur type-nya polygon, kemudian menggunakan WGS 1984 pada opsi edit. Oke, lakukan hal yang sama lagi, new, save file, sungai, fitur type-nya polyline, edit, WGS. Oke, jalan, polyline, WGS, oke, titik, titik, fitur type-nya point, edit, WGS, oke. Seperti ini. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah memilih batas administrasi, klik kanan, edit feature, start editing. Kemudian memilih 3 daerah yang akan diplot dengan cara men-track per batas daerah. Ini edit feature, start editing, kemudian klik create feature. Pada create feature ini, klik batas administrasi dan pastikan sudah polygon. Kemudian pilih saja per batas daerah, lalu track pada batas-batasnya. Oke, apabila sudah mencapai titik akhir begini, tinggal klik 2 kali. Oke, selanjutnya ketik, klik stop editing pada menu editor, kemudian klik yes. Selanjutnya pada table of content, kita klik kanan, kita klik warna dan untuk fill colornya diganti no color, outline-nya berwarna merah dengan ketebalan 1, 2. Oke, seperti ini. Kemudian hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengklik batas administrasi, klik kanan, edit feature, start editing, lalu pilih opsi cut polygon tools. Lalu pilih pada batas-batas daerah. Oke, apabila sudah sampai akhir garis, klik 2 kali. Seperti ini. Maka sudah terbagi beberapa bagian. Oke, selanjutnya adalah melakukan hal yang sama pada jalan, sungai, dan titik. Klik kanan, kemudian edit feature, start editing, lalu create feature, pilih jalan, kemudian pastikan sudah di line.
Oke, selesai mengupload jalan, dilanjutkan dengan sungai, yaitu klik editor, stop editing dahulu, save, dan mulai untuk sungai. Oke, selanjutnya dilanjutkan titik. Oke, selanjutnya adalah bisa melihat hasil dari yang kita upload, yaitu dengan meng-unchecklist peta kecamatan yang JPG. Oke, hal ini merupakan hasil akhir dari yang kita upload. Kemudian selanjutnya yang dilakukan adalah contouring, yaitu dengan membuka aplikasi Global Mapper. Pada aplikasi Global Mapper pertama adalah open data file, kemudian tuju ke tempat kalian menyimpan data DMNAS atau data DEM yang kalian gunakan. Seperti ini, lalu open. Kemudian klik yes to all, oke, dan projectionnya geographic, BGS 84, serta use selected projection for all select files. Ini kita checklist, kemudian oke. Oke, selanjutnya adalah mengklik file, open data file, dan masukkan batas administrasi dalam bentuk SHP. Seperti ini ya, batas administrasi AutoCAD Shape Source. Bisa kita klik, kemudian klik kanan pada batas administrasi dan zoom. Oke, selanjutnya adalah membuat kontur dengan mengklik create contours. Kontur intervalnya dengan rumus 1/2000 kali nilai skala. Ya kan, tetapi apabila tidak kelihatan bisa kita sesuaikan skalanya saja. Di sini saya memakai 10 meter, kemudian klik contour bounds dan draw a box. Lalu buat persegi untuk memasukkan kontur pada plot. Oke, kemudian klik OK. Oke, kita tunggu. Baik, seperti ini adalah bisa kita lihat ini merupakan hasil yang didapatkan. Kemudian klik kanan pada generate contour, kemudian klik layer. Selanjutnya adalah export, lalu checklist generate contour, oke, bentuknya shape file, oke, kemudian checklist export line, kemudian masukkan ke tempat penyimpanan kita atau penyimpanan yang digunakan. Kemudian beri nama di kontur 310 untuk memudahkan untuk proses yang lebih lanjut. Kemudian save. Oke. Selanjutnya kita buka lagi app ArcGIS. Yang dilakukan adalah memasukkan kontur pada plot dengan cara klik kanan layers, kemudian add data. Kita cari. Nah, di sini ada kontur IK 10 Mojogedang SHP, add, close. Nah,
Seperti ini adalah bentuk kontur yang sudah dimasukkan di ArcGIS. Selanjutnya kita bisa masuk ke geoprocessing, kemudian clip. Di sini dimasukkan input fitur, dimasukkan kontur IK, clip fiturnya batas administrasi, kemudian untuk output fitur kelasnya kita klik gambar file di sini dan diberi nama clip, clip kontur, save, kemudian kita tekan OK. Kita tunggu sampai hasil klipnya keluar. Oke, ini merupakan hasil klip yang dihasilkan. Kemudian kita bisa checklist kontur ikannya. Ya, seperti ini. Dipindah ke bawah saja. Selanjutnya adalah klik kanan klik kontur, kemudian open attribute table. Kita geser ke elevation, klik kanan, masukkan field calculator, yes. Lalu masukkan rumus seperti ini. Elevation, titik replace, tanda kurung, ketik, spasi M, tanda petik, koma, tanda petik, tanda kurung. Langsung kita copy aja. Lalu diganti ke Python. Oke, klik OK. Oke, hal yang selanjutnya dilakukan adalah klik table option, kemudian add field, kita name IKA, type-nya sort integer, lalu klik OK. Pada opsi ini kita klik kanan, lalu field calculator, yes, kemudian masukkan rumus yang akan digunakan. Kita ganti dulu parsernya ke VBScript, kemudian klik elevation, spasi, ketik mod, kemudian IK yang digunakan dikali 4, 40, sama dengan 0. Ya, oke. Kalau berhasil maka akan menunjukkan nilai seperti ini ya, minus 1 dan 0. Oke. Lalu selanjutnya adalah tabling ke batas administrasi, jalan, sungai, dan titik. Untuk batas sama, klik kanan, open attribute table, kemudian klik add field, nama PL atau penggunaan lahan, type-nya teks, lalu oke. Kemudian klik kanan, kemudian editor, start editing, continue, lalu ganti pada penggunaan lahan. Di sini kita masukkan aja ladang, kemudian sawah, dan juga pemukiman. Sawahnya kita ganti perkebunan aja. Selanjutnya, ketik editor, lalu stop editing. Yes. Lakukan hal yang sama pada jalan, sungai, dan titik. Klik kanan, open attribute table, add field, lalu keterangan. Beri nama keterangan, type-nya teks, oke. Untuk jalan, kita beri jalan jalan kolektor.
Kemudian untuk sungai sama outfield, keterangan, teks. Oke, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah simbologi. Yang pertama yaitu pada klik kontur, klik kanan, kemudian properties, ke simbologi, kategoris. Untuk value fieldnya, ketik IK, klik yang IK, kemudian add L value. Pada yang ini, langsung klik aja color ke electron gold dengan ketebalan 2. Untuk yang 0 sama ketebalannya 1 aja. Oke. Kemudian apply. Maka akan terlihat seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada batas administrasi, klik kanan, properties, simbologi, kategoris, kemudian masukkan yang VL, add all value. Selanjutnya, klik ladang dan juga masukkan sesuai RBI. Apabila belum ada, maka bisa dimasukkan ke style reference, kemudian add to stylist, simbol RBI, open. Oke, maka akan muncul seperti ini. Masukkan saja ladang atau tegalan.
dengan eh, outline-nya no color. Outline satu. Oke, lakukan yang sama pemukiman. Di sini sosial, no color. Oke, sama juga dengan sawah. Selanjutnya apply. Oke, jalan, kolektor, klik, dan apply. Selanjutnya sungai, properties, kategori, terangan. Oke, selanjutnya adalah memasuki tahapan labeling, yaitu pada klik kontur, klik kanan, kemudian properties, lalu labels, kita checklist yang label feature di layer, kemudian diganti di define, kemudian SQL query-nya kita klik, lalu masukkan elevation, klik kanan, selanjutnya adalah selanjutnya adalah klik IKA, kemudian sama dengan, lalu klik unique value, get unique value, lalu minus 1, lalu klik OK. Selanjutnya pada expression, name kita masukkan IKA, lalu expression, selanjutnya adalah expression, lalu klik elevation, selanjutnya adalah klik expression, lalu elevation, kemudian plus,
spasi, tanda petik, spasi, M tanda petik. Kemudian oke, lalu untuk teks simbolnya, tanda simbol, ganti Times New Roman, size-nya 12, edit simbol, mas ke halo. Oke, oke, placement propertiesnya, curve on the line, kemudian cek cek uncheck list yang above dan remove duplicate labelsnya pastikan sudah di checklist. Oke, kemudian apply. Nanti akan jadinya seperti ini. Kemudian dilanjutkan oleh labeling titik, sungai, jalan, dan lainnya. Properties, label. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan labeling jalan sungai. Untuk sungai klik kanan, properties, label, checklist label feature. Untuk label fieldnya diganti keterangan, tidak perlu ke expression, langsung aja ke simbol, ganti Times New Roman, size 12, edit simbol, mask, halo. Placement propertiesnya sama, curve dan remove. Oke, apply. Jalan sama, selanjutnya untuk titik klik kanan, properties, label sama, label field keterangan. Di sini juga Times New Roman 12, halo, oke, oke. Placement propertiesnya checklist yang offset label horizontally, change location ke prefer bottom center are allowed. Oke, kemudian oke, lalu apply. Oke, seperti ini adalah hasil akhir yang sudah dihasilkan. Mungkin selanjutnya adalah masuk ke tahap penyimpanan atau file, kemudian save as, lalu ganti nama. Oke, ini klik save. Baik, sekian video yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.